Akhir ini agak sedih. Ada yang pidatonya agak nggak enak didengarkan. Terakhir ini apalagi yang kemarin malam berdoa yang sangat tidak enak untuk didengarkan. Seorang perempuan yang kita sebut ustazah berdoa dengan sangat menyakitkan hati bangsa Indonesia. Apa? Ya kita dengar sendirilah doanya. Kalau sampai tidak kau menangkan kami, maka aku khawatir tidak ada lagi yang menyembahmu. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami, karena jika engkau tidak menangkan kami, khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Siapa yang kamu maksud itu? Dua calon ini sama-sama muslim. Pak Jokowi muslim, Pak Prabowo muslim, bahkan wakilnya Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, wakilnya Pak Prabowo santri milenial. Kenapa kau sebut kalau salah satu kalah, kalau tidak memenangkan dirimu, tidak ada lagi akan menyembah Allah? Ini doa apa? Mbok mikiro. Kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Jangan gitu. Kalau kami kalah dalam pilpres, aku khawatir bendunganku gak jadi. Nah itu masuk akal. Ini orang berdoa, Kiai, serem, saya gak bisa membayangkan. Tiba-tiba berdoa, kalau tidak menangkan kami, maka kami khawatir tidak ada lagi yang akan menyembahmu. Jangan begitu berlebihan. Acting boleh, tapi jangan berlebihan. Iki rasakno Pak Prabowo karo Pak Jokowi dadi siji, bongko sampean. Maka pelajaran yang kita ambil apa? Sesuk 5 tahun ngarep ojo serius-serius nek pilpres. Engko nang sing mbok seriusi rukun dadi wakil menteri, ojo ngono ya. Ini pelajaran besar dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang namanya Pak Joko. Kita itu ributnya kayak kemarin kayak gitu, koyok sampai ono sing pegatan gara-gara beda pilpres. Oleh Pak Jokowi ditutup itu semua. Wis to, pilpres iki rukun antar sesama pemimpin bangsa. Ini saya sampaikan, sama-sama beragama, sama-sama berbangsa, sama-sama bernegara. Kita lindungi bangsa ini. Belajarlah kepada bangsa-bangsa yang lain. Ini eranya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, harus saling pengertian. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Presiden, mari kita diam-diam nyuntuh negara tetangga juga nggak apa-apa. Pelan-pelan, dikit-dikit nyuntuh. Malaysia mulai menyatukan bangsanya. Yang tidak suka dengan keberagaman disingkirkan dari Malaysia. Atas nama agama, atas nama apapun yang mengganggu kebersamaan mereka disingkirkan pelan-pelan oleh Malaysia. Khutbah diatur, kalimat apapun diatur, dan Malaysia membuat pembelajaran yang sangat sederhana. Apa? Bangsanya diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin masa depan Malaysia diajarkan mengerti bahwa bangsa Malaysia tidak bisa pisah dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit. Si Upin dan si Ipin harus mengerti bahwa bangsa Malaysia nggak bisa pisah dengan ras Cina. Maka dikenalkan dengan tokoh namanya Mei Mei. Agar mereka mengerti si Upin dan si Ipin ada anak-anak Indonesia, dibikinkan tokoh namanya Susanti. Ini demi bangsanya. Amerika tahu tidak punya spiritualitas. Romo Manyius pernah mengkaji itu. Amerika bangsa urban, tapi biar bangsanya nggak malu ketika mengambil spiritualitas dari Cina, Amerika membuatkan film yang sederhana, namanya American Shaolin, American Kung Fu. Semua tahu Kung Fu dan Shaolin ada di Cina. Mereka nggak malu mengambil spiritual dari Jepang, bikinkan film American Ninja dan American Samurai.
Bahkan film terakhir Samurai, tokohnya dari Amerika, namanya Tom Cruise, judul filmnya The Last Samurai. Amerika pernah gagal di Vietnam agar anak bangsanya tidak malu, bikinkan film Rambo 1 sampai 5. Kegagalan mereka dalam urusan Irak, bikinkan film Hot Shot. Kegagalan dalam urusan terorisme, bikinkan film 12 Strong. Jepang pernah mengalami kegagalan berbangsa ketika saling bunuh antara Tokugawa sama restorasi Meiji, bikinkan film yang sederhana namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Kenapa? Ini mesti kita pikirkan, ini era milenial. Era milenial ini era di mana seluruh bangsa tidak ada lagi sekat. Apa yang dipakai oleh orang Amerika dipakai oleh orang Indonesia. Apa yang dipakai di Cina dipakai juga di Jakarta. Berbeda agama, berbeda suku, semua pakai Facebook. Bahkan berkelahi pun di dalam Facebook. Ini milenial. Yai Nur Muhammad ini pramilenial. Orang pramilenial itu susah. Saya mengalaminya. Pengen lihat gajah Afrika, nunggu flora dan fauna. Itu pun kadang siarannya diganggu Pak Harmoko, belum pencapir. Ya Bu ya. Sekarang mana ada orang milenial, nggak ada lagi. Sekat-sekat itu hilang. Pengen lihat Afrika, tinggal tulis di handphone, gajah Afrika keluar. Tengu Afrika keluar. Ini milenial. Kinjeng kawin ada di situ. Ini milenial, nggak ada jarak dan nggak ada sekat. Ini milenial. Orang Islam pegang HP mereknya Samsung, orang Hindu pegang HP sama merek Samsung, orang Islam pegang handphone merek Samsung, pendukung Pak Jokowi pegang handphone mereknya Samsung, pendukung Pak Prabowo pegang handphone mereknya Samsung, berkelahi menggunakan WA-nya Samsung, WA-nya sama. Orang ribut semua difasilitasi oleh Mark Zuckerberg. Ini milenial, makanya kita paham. Milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Jatuh cinta zaman saya susah karena mesti ngirim surat dengan kertas warnanya pink yang baunya harus wangi. Kita tulis perlahan-lahan, "Dek, aku cinta padamu. Aku merindukanmu." Aku tulis surat cintaku ini karena kita terpisah jarak dan waktu. Jarak yang berbeda membuat rinduku tidak bisa kutahan. Tapi aku yakin malam hari ini kita berada di bawah sinar rembulan yang sama. Ku kirim lewat ke pos. Apakah sekarang masih seperti itu? Sudah tidak ada seperti itu. Yang ada adalah apa? Kita tulis apa? Ketik di sini, tit, langsung baca, kita cepret gitu, kirim langsung. Apa? Kita bawanya tulisi mah, udah selesai. Ini milenial. Makanya orang milenial ini nggak punya kesabaran sama sekali. Emosi gini. Nah inilah era milenial. Makanya kita ini semakin kesini akan dituntut untuk saling pengertian. Makanya dari awal Islam sudah mengajarkan siapa yang mampu paling mengerti dalam hal seperti ini, bahwa manusia berbeda-beda, maka kamu akan mendapatkan pangkat derajat apa? Derajat muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya derajat orang yang bertakwa di belakang ayat tentang pengertian laki-laki dan perempuan, tentang pengertian bangsa. Kalau itu berhasil, inna akramakum indallahi atqakum, kamu akan menjadi bangsa yang akan menjadi apa? Kamu menjadi orang yang mendapat derajat takwa. Kalau kamu sudah jadi orang bertakwa, maka kamu akan mampu keluar dari persoalan apa saja. Apa sebabnya? Karena kita sudah menyelesaikan hal yang sederhana.
Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, kalau sudah ada jalan keluar antar kehidupan berbeda-beda bangsa dan suka ada jalan keluarnya karena kita bertakwa, maka kemudian akan ada pengertian baru. Apa pengertian itu? Adalah kita akan lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna, maka kemudian akan menjadi sebuah bangsa yang dibukakan pintu langit dan bumi, dibuka keberkahan oleh Allah. Tapi kalau kita mengerti laki-laki dan perempuan aja susah, maka jangan harap bangsa akan maju. Apalagi kita mengerti berbeda bangsa dan suku dan agama saja kita susah, jangan pernah berharap menjadi bangsa yang maju. Maka kemudian landasan bernegara dan berbangsa dimulai dari mengerti laki-laki dan perempuan. Setelah itu mengerti berbangsa-bangsa, bersuku-suku, barulah kita akan menjadi bangsa yang mampu keluar dari krisis apapun yang ada di negeri Indonesia.